Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam perkuliahan kalkulus diferensial. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai sistem bilangan real, khususnya pada materi pertidaksamaan nilai mutlak. Pada bagian sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana sistem bilangan real terbentuk. Selanjutnya, jika kita menggambarkan sebuah garis bilangan dari himpunan bilangan real, maka dapat diilustrasikan sebagai berikut. Sebuah garis bilangan dengan ujung kiri yaitu negatif tak hingga dan ujung kanan yaitu positif tak hingga. Dengan anggota bilangan real adalah 0, kemudian ada 1, 2, 3, ada negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ada juga anggota lain mungkin di antara 0 dan 1, yaitu setengah. Kemudian di antara 0 dan setengah mungkin ada 1/4. Kemudian banyak bilangan di antara 0 sampai dengan 1/4. Mungkin di antaranya ada bilangan 1/1000. Begitupun di antara 1 dan 2 ada 3/2. Di antara 1 dan 3/2 ada anggota bilangan rasional, misalnya adalah akar 2. Kemudian mungkin bilangan lebih dari 3 ada di situ pi, yaitu 3,14. Dan masih banyak bilangan-bilangan lainnya di antara negatif tak hingga sampai tak hingga. Tentunya jumlahnya ada tak hingga. Nah, ketika kita ambil potongan dari garis bilangan real, misalnya dari sini sampai sini, maka ini disebut dengan interval atau selang, yaitu bagian dari garis bilangan yang disebut dengan interval atau selang. Beberapa jenis interval mungkin nanti akan dijelaskan, terutama saat kita mempelajari tentang pertidaksamaan. Sebetulnya, pertidaksamaan ini ada interval-interval terbuka, ada interval-interval tertutup. Nah, interval terbuka dan interval tertutup itu yang seperti apa? Kita akan melihat ilustrasinya pada tabel yang akan kita jelaskan. Nah, sekarang kita lihat contoh dari interval atau selang. Contohnya di sini adalah A kurang dari X kurang dari B. Atau dengan kata lain, sebenarnya di sini ada dua pertidaksamaan. Yaitu pertidaksamaan yang pertama yaitu A kurang dari X dan X kurang dari B. Jadi sebetulnya dari pertidaksamaan yang atas ini akan membentuk dua pertidaksamaan. Nah, penyimbolan dari A kurang dari X dan X kurang dari B, maka dituliskan dengan kurung terbuka seperti ini, A, B kurung tutup terbuka. Sedangkan untuk bentuk pertidaksamaan A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B, maka membentuk dua pertidaksamaan yaitu A kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari atau sama dengan B. Sehingga jika dituliskan menjadi kurung tertutup kurung siku A, B kurung tutup siku. Itu perbedaan penyimbolan antara interval terbuka ini yang atas dan interval tertutup yang bagian bawah. Nah, kita akan menjabarkan macam-macam dari bentuk pertidaksamaan yang dituliskan dalam berbagai bentuk, yaitu dalam penulisan keanggotaan himpunan yang dituliskan dengan kurung kurawal, disimbolkan dengan gambar seperti apa, dan bentuk selang atau intervalnya seperti apa. Yang pertama, jika X di sini adalah X di mana X-nya adalah kurang dari A.
maka batas dari intervalnya yaitu A. Kita lihat di sini batas dari intervalnya yaitu A pada garis bilangan ini. Sebelah kanan adalah positif tak hingga, sebelah kiri adalah negatif tak hingga. Kita tidak tahu A ini apakah bilang real positif ataukah negatif. Bisa kedua-duanya, bisa salah satunya. Nah, X berada di mana? X berada di kurang dari A. Artinya X berada di sebelah kiri karena dia kurang dari A, batasnya A. Kita perhatikan, karena di sini tidak ada tanda sama dengan, maka di sini adalah interval terbuka. Jika interval terbuka, maka kita gambarkan sebagai titik A ini terbuka. Ya, ini berupa lingkaran yang dia kosong ya. Beda dengan yang bawahnya, ini lingkaran tertutup. Ini penggambaran dari keanggotaan himpunan X di mana X kurang dari A. Sedangkan kalau kita tulis dalam bentuk interval, maka bentuknya adalah kurung buka, artinya dia terbuka, himpunan terbuka, interval terbuka, negatif tak hingga sampai dengan A. Kurung tutup terbuka. Contoh kedua, jika X di mana X kurang dari atau sama dengan A. Sama seperti yang atas, hanya saja di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan. Sehingga bentuknya sama dengan sebelumnya, hanya saja di sini interval pada titik A itu tertutup. Artinya A ikut masuk dalam keanggotaan interval ini. Sehingga jika dituliskan dalam bentuk selang interval, maka bentuknya adalah kurung buka negatif tak hingga, koma A kurung tutup siku. Yang ketiga, X di mana A kurang dari X kurang dari B. Keduanya tidak ada tanda sama dengan. Dengan batas bawah itu A, batas atasnya yaitu B. X berada di antara A dan B dengan intervalnya terbuka. Jika dituliskan menjadi kurung buka A, B kurung tutup. Tidak kurung siku ya, karena terbuka. Contoh berikutnya, X di mana A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, maka bentuknya sama seperti yang atas, hanya saja interval pada A dan B-nya ini tertutup. Sehingga bentuknya berupa kurung siku A, B. Contoh berikutnya, X di mana A kurang dari sama dengan X, A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Sehingga pada interval A dia tertutup, pada B dia terbuka. Kalau disimbolkan menjadi kurung siku A, B kurung lengkung. Contoh berikutnya, X di mana X lebih dari B. Maka bentuknya seperti ini ya, dengan interval terbuka dari B sampai tak hingga. Berikutnya X di mana X lebih dari sama dengan B, sama seperti atas, hanya saja di sini B intervalnya tertutup sehingga menjadi kurung siku B, tak hingga kurung lengkung tutup. Terakhir, X di mana X anggota himpunan bilangan real, maka di sini berupa garis lurus dari tak hingga, negatif tak hingga sampai dengan tak hingga, intervalnya terbuka karena tidak ada batasan tak hingganya sampai berapa. Ini penyimbolan dari interval atau selang. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang nilai mutlak. Seperti yang teman-teman tahu, konsep dari nilai mutlak ini nanti akan sangat terpakai dalam perkuliahan kalkulus diferensial. Sehingga diharapkan teman-teman bisa mengingat materi mengenai nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan real X itu disimbolkan dengan seperti ini ya, garis nilai mutlak X. Definisi dari sebuah nilai mutlak X yaitu terbagi menjadi dua. Nilai mutlak X akan bernilai positif X atau X sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0 atau X-nya positif.
Kemudian nilai mutlak X akan berlaku min X atau negatif X jika X-nya negatif atau X-nya kurang dari 0. Ini adalah definisi dari nilai mutlak. Contohnya, nilai mutlak dari 5, karena 5 lebih dari 0, maka menggunakan definisi yang pertama. Nilai mutlak 5 maka sama dengan 5 itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari negatif 3, karena negatif 3 kurang dari 0, maka definisi dari nilai mutlaknya adalah min X. Karena X-nya adalah min 3, maka nilai mutlak dari min 3 adalah negatif min 3. Sama dengan 3. Nah, kalau kita analogikan, nilai mutlak X itu berupa jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Sehingga karena dia berupa jarak, maka tidak mungkin bernilai negatif. Nilai mutlak suatu bilangan real pasti bernilai positif. Nah, ini kalau kita tuliskan, jarak yang dimaksud itu berarti kalau nilai mutlak 3, maka jarak dari 3 ini ke 0. Maka sebanyak 3 satuan. Sedangkan nilai mutlak dari negatif 2, maka jarak ke 0. 2 satuan. Nah, ini yang disebut atau kita analogikan tadi menjadi sebuah jarak. Ada beberapa sifat nilai mutlak yang perlu teman-teman ingat kembali. Yang pertama adalah nilai mutlak dari A kali B itu akan sama dengan nilai mutlak dari A dikalikan dengan nilai mutlak dari B. Yang kedua, nilai mutlak dari A per B ini sama dengan nilai mutlak dari A dibagi dengan nilai mutlak dari B. Yang ketiga, nilai mutlak dari A ditambah B ini akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak dari B. Ini namanya adalah pertidaksamaan segitiga pada sifat nilai mutlak. Sifat yang keempat, nilai mutlak dari A dikurang B sama lebih dari atau sama dengan nilai mutlak dari A dikurangi nilai mutlak dari B. Nah, kita akan mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak. Dalam menyelesaikan sebuah pertidaksamaan, teman-teman nanti bisa melakukan beberapa operasi-operasi tertentu pada kedua ruas suatu pertidaksamaan tanpa mengubah makna atau nilai kebenaran dari pertidaksamaan tersebut. Misalnya yang pertama adalah dengan menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas, kemudian mengalihkan kedua ruas pertidaksamaan dengan suatu bilangan positif. Kita juga bisa mengalihkan kedua ruas pertidaksamaan dengan bilangan negatif, tetapi kemudian harus dibalik arah pertidaksamaannya. Nah, kalau kita amati, contoh yang pertama, jika ada nilai mutlak X kurang dari A, artinya jarak dari X ke 0 itu dia kurang dari A. Sehingga X itu berada pada rentang mana? X itu harus lebih dari negatif A atau kurang dari A dan kurang dari A. Ya, jadi X berada pada interval negatif A sampai dengan A. Ini berupa interval terbuka. Sedangkan kalau nilai mutlak X lebih dari A, artinya X-nya itu kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Bisa dipahami ya? Sekarang kita ke contoh. Selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak X min 4 kurang dari 2. Dan perlihatkan himpunan penyelesaiannya pada garis bilangan real. Seperti yang kita tahu, di sini ada nilai mutlak X min 4 kurang dari 2. Jika di sini 2 kita ibaratkan sebagai A, kemudian X min 4 ini sebagai X, maka kita menggunakan sifat yang pertama ini. Nah, karena ini kita anggap sebagai X tadi dan ini sebagai A, maka berlaku seperti ini.
negatif 2 atau min A. Negatif 2 kurang dari X min 4, karena X-nya kita ubah menjadi X min 4 ya. Kurang dari 2. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, untuk menyelesaikan sebuah pertidaksamaan, maka teman-teman bisa melakukan beberapa operasi. Kita akan mencari siapa himpunan penyelesaian dari X itu. Sedangkan di sini masih termuat X min 4. Maka kedua ruas lainnya akan kita tambahkan dengan 4. Sehingga menjadi, ini ditambahkan 4 menjadi 2. X min 4 ditambah 4 menjadi X. Dan 2 ditambah 4 menjadi 6. Sehingga penyelesaiannya berupa X itu berada pada rentang 2 dan 6. Di sini ya, 2, 6 berupa kurung terbuka. 2, 6. Contoh berikutnya. Selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak 3x min 5 lebih dari atau sama dengan 1. Berdasarkan sifat yang tadi ya, bahwa kalau ada nilai mutlak X lebih dari A, maka X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Sehingga berdasarkan pertidaksamaan ini, maka 3x min 5 itu harus kurang dari atau sama dengan, karena di sini ada tanda sama dengan, maka menyesuaikan di pertidaksamaannya. Kurang dari atau sama dengan min 1, di sini ya, min A, X kurang dari min A, atau X lebih dari A, maka atau 3x min 5 lebih dari atau sama dengan 1. Jika kita lakukan operasi, kedua ruas ditambahkan dengan, di sini ditambahkan dengan 5, menjadi 3x kurang dari sama dengan 4. Yang ruas sebelah sini juga kita tambahkan dengan 5. 3x lebih dari sama dengan 6. Nah, karena kita akan membagi kedua ruas dengan 3 di sebelah kiri, maka menjadi x kurang dari sama dengan 4/3, atau x lebih dari atau sama dengan 6/3, yaitu 2. Sehingga x-nya berada pada rentang tadi. Contoh yang ketiga. Misalkan epsilon disimbolkan seperti ini ya, adalah bilangan positif. Tunjukkan atau perlihatkan bahwa nilai mutlak X min 2 ini kurang dari epsilon per 5 jika dan hanya jika nilai mutlak 5X min 10 kurang dari epsilon. Nah, kalau ada seperti ini, maka penyelesaiannya yaitu kita mempunyai nilai mutlak X min 2 ini kurang dari epsilon per 5. Maka, kalau kita kalikan kedua ruas dengan 5, menjadi 5X min 10 kurang dari epsilon. Kemudian, jika kita menggunakan sifat dari nilai mutlak, maka menjadi nilai mutlak 5 dikalikan dengan nilai mutlak X min 2 kurang dari epsilon, sehingga dengan sifat ini bahwa nilai mutlak A kali B sama dengan nilai mutlak A dikalikan nilai mutlak B, menjadi nilai mutlak 5 kali X min 2 ini kurang dari epsilon. Nah, tinggal kita buka kurungnya menjadi nilai mutlak 5X min 10 kurang dari epsilon. Ini sama dengan bentuk yang sebelah kanan. Sehingga karena bentuk yang sebelah kiri terbukti bisa sama dengan bentuk yang sebelah kanan, maka terbukti. Ada banyak contoh lainnya, silakan teman-teman bisa melanjutkan untuk berlatih. Itu saja materi untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Terima kasih sudah menyaksikan materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.